terutama olahraga-olahraga yang sifatnya physical contact, jadi yang kontak fisik hampir pasti akan mengalami potensi cedera yang besar daripada olahraga yang tidak ada physical contact. Misalnya kalau sepak bola atau futsal, resikonya akan jauh lebih tinggi daripada e-sport. Jadi main game kan juga masuk olahraga yang sekarang. Terus bisa terjadi di seluruh tubuh, terutama kalau misalnya kita olahraganya berkuda, kalau jatuh otomatis potensi untuk semua anggota tubuh mengalami cedera menjadi lebih besar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ke arah cedera di sistem muskuloskeletal. Next. Boleh lanjut. Mungkin kita nanti banyak diskusinya saja. Istilahnya kasus-kasusnya banyak beragam gitu. Jadi harapannya pengalaman-pengalaman selama di lapangan itu bisa kita diskusikan bareng, dan saya pengennya sih bukan sistem one way traffic gitu. Jadi saya itu bukan orang pengajar yang bagus, tapi lebih banyak sebagai fasilitator dan orang yang senang berdiskusi, lebih enak. Jadi yang paling sering terjadi karena sport injury itu kalau di upper extremity, terutama pada shoulder, jadi pada bahu, akibat benturan bisa akibat tarikan. Jadi biasanya kalau kita jatuh, refleks pertama yang paling sering kita lakukan adalah menahan berat badan dengan menggunakan tangan kita. Jadi otomatis cedera-cedera di upper extremity cenderung lebih sering terjadi, apalagi komposisi tulang pada upper extremity atau ekstremitas atas itu lebih kecil daripada ekstremitas bawah. Dan juga sistem sendi dari ekstremitas atas cenderung lebih tidak stabil dibanding dengan sistem sendi di ekstremitas bawah. Jadi cedera shoulder paling tinggi kalau dia trauma jatuh dari ketinggian, resiko patah tulang pada ekstremitas atas juga paling banyak. Next. Jadi kalau kita membedakan jenis cedera, kita di dalam tubuh kita ada namanya muskuloskeletal, muscle dan skeletal. Jadi kalau muscle itu jaringan lunaknya, skeletal itu jaringan keras. Jadi menurut lokasinya kita membedakan cedera itu bisa di jaringan kerasnya atau tulangnya, bisa paling sering patah tulang. Kalau untuk jaringan lunaknya mulai dari yang paling luar kulit, otot, tendon, ligamen, pembuluh darah dan saraf, bisa salah satu organ tubuh yang bisa mengalami cedera pada saat terjadinya kontak fisik aktivitas olahraga. Dan menurut pembagian injurinya kita bisa mengkategorikan menjadi close injury atau luka tertutup, atau open injury atau luka terbuka. Jadi cedera pada olahraga itu bisa tanpa luka, dari lukanya ada di dalam, struktur yang rusak ada di dalam, dan open injury atau didapatkan luka pada saat mengalami cedera. Next. Terus untuk waktu cedera, jadi ada beberapa kasus yang pada saat trauma langsung terasa sakitnya, padahal sebelumnya pasien tidak merasakan adanya keluhan atau nyeri pada saat melakukan aktivitas olahraga. Jadi karena ada stres fisik, ada benturan, baru keluhan itu muncul. Makanya kita bilang sebagai acute injury.
Kejadiannya bisa berupa sprain atau cedera pada ligamen, strain cedera pada ototnya, atau fraktur cedera pada tulangnya. Nah, untuk kronis ini yang kadang kita tidak aware. Jadi karena ada mikrotrauma, ada trauma yang minor, tapi setiap hari kita lakukan, misalnya kalau tentara dulu itu sering lari, sering loncat, itu awalnya sih nggak terasa apa-apa, cuman karena aktivitas fisik yang terus-menerus dan berlangsung kontinu menyebabkan adanya kerusakan jangka panjang dari jaringan yang mendapatkan stres yang berlebihan. Yang paling sering, kalau tendinitis ini yang paling sering mengenai pada tendon-tendon di daerah bahu. Aktivitas yang sering menyebabkan rotator cuff tendinitis ini kayak aktivitas olahraga yang dominan menggunakan lengan atas. Jadi kayak seperti tenis, bola voli, kasti atau softball, itu paling sering beberapa kasus yang masuk ke poliklinik kita, atlet-atlet datang dengan keluhan nyeri pada bahu. Setelah kita evaluasi, didapatkan adanya cedera pada rotator cuff atau otot-otot stabilizer dari bahu. Epikondilitis ini sering juga terjadi. Jadi pada pasien-pasien yang sering tenis, makanya kita bilang ada tennis elbow atau nyeri pada siku akibat pasien terlalu sering melakukan aktivitas yang menggunakan siku sebagai penumpu beban, atau golfer elbow juga bisa. Jadi kalau tennis elbow itu nyerinya pada sisi luar dari siku, kalau golfer elbow itu sisi dalam dari siku mengalami trauma. Next. Kalau berdasarkan prosesnya, yang paling sering adalah tumbukan, terutama aktivitas-aktivitas olahraga yang physical contact, futsal, sepak bola, itu potensi tubrukannya tinggi. Apalagi kalau tinju, WBA itu dari awal memang harus tumbukan. Jadi resiko cederanya semakin tinggi juga. Atau gesekan, biasanya kalau pemain-pemain softball itu kalau dia lari dia harus mengejar base-nya, dia harus berosot, atau futsal juga karena ada tackle bisa menyebabkan luka cedera terpelintir pada ankle atau pada pergelangan tangan. Memang prinsipnya semua olahraga itu cenderung menyebabkan cedera. Tapi dengan prepare yang bagus, harapannya cedera bisa terhindarkan. Saya tidak berharap setelah saya paparkan ini terus semua santri tidak boleh olahraga gitu. Yang saya takutkan kan itu. Olahraga harus tetap, yang penting kita prepare dengan bagus, resiko cederanya bisa diminimalisir. Next, saya juga olahraga. Walaupun tahu resikonya tinggi. Jadi bagaimana cara kita menilai pasien dengan cedera akibat aktivitas atau olahraga? Yang pertama adalah kita, kalau pasiennya sadar, kita tanyakan keluhan utamanya. Jadi kita tanyakan nyerinya di daerah mana, nyerinya hilang atau timbul, atau nyerinya itu datang langsung setelah trauma, atau kalau bisa pasien bisa menunjukkan titik poin daerah yang paling nyeri di sebelah mana. Karena dengan menunjuk titik poin nyerinya kita bisa memprediksi anatomis bagian mana yang mengalami cedera. Prinsipnya gitu, karena kompleksitas dari ekstremitas atas banyak otot, banyak tendon, dan fungsinya sangat kompleks. Harapannya dengan pasien bisa
menunjuk titik poin keluhan paling nyeri, kita bisa memprediksi ini cederanya di mana. Yang kedua adalah mekanisme cedera. Jadi ada beberapa mekanisme ya, hanya dengan bertanya ke pasien kita bisa tahu bahwa mekanisme injury misal terpelintir atau benturan langsung. Karena mekanisme treatmentnya akan berbeda. Jadi kalau misalnya benturan langsung berarti di tempat yang cedera itu langsung mendapatkan trauma. Tapi kalau dia itu spiral, traumanya spiral, jadi nyerinya traumanya di pergelangan tangan, tapi pasien nyerinya di siku bisa. Jadi dengan melihat mekanisme trauma, kita bisa memprediksi cedera mana yang lebih dominan dialami oleh pasien. Yang tidak kalah penting adalah kita menanyakan riwayat cedera terdahulu. Ini paling sering pada kasus-kasus dislokasi entah itu bahu, entah itu pergelangan tangan atau siku. Karena satu kali pasien pernah mengalami dislokasi, maka risiko untuk rekarensinya semakin tinggi. Jadi kalau awal dia cederanya signifikan, misalnya kena benturan terus sendinya lepas, berarti di situ sudah mulai ada cedera pada ligamen dan kapsul sendi. Dengan cedera yang lebih rendah pun, resiko untuk terjadinya dislokasi semakin sering terjadi. Maka namanya rekarensi. Jadi kalau kita bisa menanyakan riwayat cedera di tempat yang sama sebelumnya, kita bisa memprediksi bahwa daerah situ itu sebenarnya kondisinya sudah tidak seperti dahulu lagi. Jadi dengan cedera yang lebih minimal, traumanya kelihatan lebih signifikan. Next. Setelah kita melakukan anamnesis, kita melakukan pemeriksaan fisik standar untuk semua pasien trauma. Kita masih berpedoman pada ATLS. Jadi vital sign, kondisi umum kita evaluasi dulu, ABCD-nya aman, exposure kita evaluasi tentang muskuloskeletal. Jadi kalau sistem pemeriksaan di ortopedi itu kita menganut look, feel, move. Dilihat, dirasakan atau diraba, dan dievaluasi range of motion-nya. Move-nya range of motion. Jadi dari inspeksi kita bisa lihat pada saat pasien datang itu caranya berjalan bagaimana, apakah dia tangannya itu bisa melambai seperti biasa untuk jalan, apa tangan yang sehat itu mensupport ekstremitas yang mengalami sakit, karena setiap kali berjalan dia akan menopang sisi yang sakit biar tidak bertambah sakit. Kita lihat postur tubuhnya, apakah dia tetap tegak berjalan atau dia miring ke sisi ekstremitas yang mengalami cedera. Kalau untuk kasus-kasus dislokasi atau fraktur, maka kita evaluasi deformitas. Deformitas di sini yang bisa kita lihat adalah adanya angulasi apa enggak, jadi perubahan alignment dari tulangnya, terus ada enggak pemendekan dibandingkan antara sisi yang sehat dengan sisi yang sakit, apakah ada memendek. Jadi kita evaluasi deformitas yang terjadi pada pasien. Untuk fase-fase akut kita bisa evaluasi tanda-tanda inflamasi. Jadi ada perubahan warna kulit, ada enggak luka, ada enggak babras di daerah situ yang signifikan menyebabkan trauma yang lebih dalam. Kita bisa lihat dari inspeksi. Untuk palpasi sebenarnya kita mencoba mengidentifikasi detail tempat mana yang paling dirasakan sakit oleh pasien. Jadi misalnya dia nyeri di pergelangan tangan, kita akan meraba pelan-pelan dari semua luas dari permukaan tangan dan pergelangan tangan itu. Kita akan tanya ke pasien di bagian mana yang dia merasakan paling sakit.
prinsipnya kita bisa memprediksi anatomis mana yang mengalami cedera. Dengan palpasi kita bisa mengevaluasi juga temperatur kulit, karena tiap kali ada trauma, ada radang, suhunya masih akan meningkat. Untuk kasus-kasus fraktur atau patah tulang, krepitasi adalah salah satu tanda pasti adanya fraktur. Jadi kalau dari palpasi kita merasakan krepitasi atau kretek-kretek di tulangnya, kita bilang ini pasti fraktur. Dan jangan pernah lupa dan harus selalu kita lakukan adalah mengevaluasi neurovaskular di bagian bawah dari ekstremitas yang cedera. Jadi kita evaluasinya biasanya evaluasi AVN distal, arteri, vena, dan nervus di bagian distal dari cedera. Karena beberapa kasus kita kadang miss diagnosis, jadi pasien datang dengan fraktur, tidak dievaluasi, kita observasi, ternyata semakin lama tangannya jadi membiru karena ada cedera vaskuler. Jadi kita bisa evaluasi itu. Untuk pemeriksaan khusus untuk move, kita evaluasi range of motion. Jadi misal kita evaluasinya itu dengan aktif dulu. Pasien kita suruh menggerakkan ekstremitasnya. Tapi yang kita evaluasi pertama adalah ekstremitas yang sehat dulu. Misalnya dia cedera di tangan yang kiri, maka yang kita suruh menggerakkan adalah ekstremitas yang kanan. Karena ekstremitas yang sehat itu jadi patokan kita gerakan normal dari pasien. Karena tiap orang punya gerakan normal sendiri-sendiri. Jadi kita gerakkan ekstremitas yang sehat dulu, fleksi ekstensi, pronasi supinasi. Habis itu baru kita periksa sisi yang sakit. Kita bandingkan antara yang sehat dan yang sakit. Ada nggak perubahan? Jadi ada nggak keterbatasan gerak dari ekstremitas yang cedera? Berarti kalau ada keterbatasan, berarti resiko cederanya lumayan, menyebabkan pasiennya tidak bisa melakukan aktivitas seperti semula. Next. Terus ini prinsip yang biasa kita pakai dalam penanganan cedera jaringan lunak. Jadi kita pakai jembatan keledai. Ini paling sering murid-murid kita juga pakai jembatan keledainya ini. Cuman kadang kalau ditanya itu jembatannya hilang, tinggal keledainya. Jadi tetap nggak bisa jawab. Jadi kalau kita menggunakan prinsip penata laksanaan jaringan lunak, biasa kita gunakan adalah rest, ice, compression, dan elevation. Jadi pada saat trauma akut kita langsung melakukan stop aktivitas, jadi langsung kita istirahatkan ekstremitasnya, terus kita kompres es di daerah yang mengalami cedera. Kalau peralatan memungkinkan, kita menambah kompresi dengan melakukan pembalutan pada daerah yang mengalami cedera. Harapannya ya, pasien bisa lebih nyaman, rasa sakitnya bisa berkurang. Terus kalau bengkaknya signifikan, kita bisa melakukan elevasi dari ekstremitas yang mengalami cedera. Next. Ini prinsip awal. Jadi kita melakukan kompres pada daerah yang mengalami cedera. Kalau nyerinya itu sangat signifikan, kita imobilisasi dari ekstremitas yang mengalami cedera, atau kita berikan support dari luar dengan pemberian beban tekan. Dengan beban tekan ini signifikan untuk membuat pasien merasa nyaman. Dan nyerinya jauh berkurang. Sebelum penggunaan medikamentosa, nyerinya sudah cukup signifikan menurun. Next.
Next, please. Untuk penata laksanaan medikamentosa dan pelaksanaan khusus untuk pasien-pasien dengan cedera jaringan lunak, standar kita memberikan non-steroid anti-inflammation drug yang paling ringan dulu. Kita evaluasi derajat fast dari pasien. Kalau misalnya fastnya tidak terlalu tinggi, hanya 4 atau 5, kita cukup menggunakan oral non-steroid anti-inflammation drug. Kalau cederanya lumayan berat dan muncul muscle spasme yang besar di beberapa tempat, kita bisa menggunakan masker relaxan. Teman jarang sekali kita menggunakan ini. Kalau untuk kasus-kasus dislokasi, maka kita persiapkan pasien untuk dilakukan tindakan reposisi dari dislokasi. Kalau untuk kasus-kasus fraktur, misalnya kita evaluasi dapatkan angulasi atau krepitasi yang menunjukkan bahwa itu terjadi suatu fraktur, maka tindakan pertama adalah melakukan imobilisasi dulu. Kita bisa menggunakan bidai, papan bidai untuk melakukan mobilisasi. Habis itu kita kirim ke radiologi untuk evaluasi konfigurasi dari patah tulangnya. Jadi kalau untuk kasus-kasus misalnya open fraktur, terus sprint derajat 3 yang ruptur total dari ligamen atau ruptur total dari otot, maka kita propose pasiennya untuk mau dilakukan tindakan operasi rekonstruksi. Next. Oke, kita menginjak ke fraktur. Semua pasti sudah paham, kita review aja. Gejalanya untuk fraktur adalah deformitas dan tanda pastinya krepitasi. Nah, untuk kasus fraktur tidak ada tempat untuk kita melakukan RICE. Jadi kalau kita sudah mendapatkan tanda krepitasi atau tanda pasti fraktur, kita hanya bisa melakukan imobilisasi dulu. Untuk penanganan pertama di klinik. Imobilisasi, kemudian kita realignment, baru kita propose untuk tindakan medis, reposisi atau operasi. Jadi ada reposisi atau operasi ini butuh anti nyeri yang signifikan. Kadang kita membutuhkan pembiusan untuk melakukan tindakan. Karena kalau prinsip dari penanganan ortopedi adalah firstly do no harm. Jadi pasien yang datang ke kita itu nyeri akibat trauma. Pada saat datang ke kita, ke klinik, jangan sampai dia mendapatkan trauma yang kedua kali kan tindakan kita. Jadi sebisa mungkin tindakan yang kita lakukan itu tidak mencetuskan nyeri tambahan buat pasien. Biar pasiennya tidak trauma yang kedua kali. Jadi sudah jatuh, ketemu kita tertimpa tangga. Jadi udah nyeri karena traumanya, datang ke kita bertambah nyeri. Akhirnya pasien pasti akan trauma datang ke kita. Next. Jadi ini tanda deformitas adalah seperti ini. Jadi kalau kita, deformitas itu akan terlihat jelas kalau patahnya itu di daerah yang penopang tulangnya hanya satu. Misalnya di humerus atau di femur. Kalau untuk ekstremitas yang penahan tulangnya dua, kayak forearm atau cruris, yang kalau forearm itu ada radius dan ulna, maka kadang deformitasnya tidak terlalu terlihat jelas. Jadi cuma ada bengkak, ada shortening, ada nyeri. Kalau kita raba muncul krepitasi, berarti itu menunjukkan tanda pasti suatu fraktur. Maka tindakan kita yang pertama adalah imobilisasi dengan menggunakan bidai di klinik yang bisa kita lakukan. Next. Untuk dislokasi di ortopedi merupakan salah satu kriteria kasus dislokasi. Jadi terlepasnya ikatan sendi antara dua tulang. Biasanya gejalanya akan kelihatan kalau kita bandingkan antara dan kiri, bentuknya berbeda. Ada bagian yang kosong di ekstremitas yang mengalami cedera.
Untuk dislokasi pilihan terapinya reduksi karena masuk dalam kriteria emergensi. Di ortopedi itu ada kita masih menganut golden period. Golden period itu pada kasus-kasus emergensi di ortopedi harapannya dalam 6 jam setelah trauma pasien harus sudah dilakukan tindakan medis. Karena kalau melebihi dari 6 jam resiko komplikasinya semakin naik. Jadi kalau untuk kasus dislokasi kita confirm diagnosis dengan X-ray atau dengan klinis, sementara kita mobilisasi biar pasiennya tidak bertambah nyeri dan segera dilakukan tindakan reduksi atau mengembalikan posisi dari dislokasi. Next. Ini jadi kalau dilihat yang bagian sisi kanan dari pasien mengalami dislokasi ini kalau kasus pada bahu. Jadi kita mendiagnosisnya dibandingkan saja antara yang kanan dan kiri. Kalau yang kiri kondisi bahunya kan masih bulky. Jadi tulangnya tidak terlalu kelihatan menonjol di sisi yang normal. Kalau ada dislokasi pada bahu maka sisi yang sehat kelihatan kosong bahunya. Karena tulang humerusnya lari ke depan. Jadi menonjolnya ke depan. Kalau yang sisi kiri kan menonjolnya ke samping. Jadi kalau kita melihat pasien kayak gini dengan postur bahu seperti ini, kita bisa cepat mendeteksi ini suatu dislokasi. Next. Mohon maaf dokter, mengingatkan kurang 5 menit lagi. Oh siap. Nih. Untuk sprint adalah cedera pada ligamen. Kita membagi menjadi 3 grade. Jadi kalau yang paling ringan adalah grade 1, hanya teregang, dia nyeri, dimobilisasi sudah sembuh. Kalau grade 2 ada robekan tapi sebagian, kalau grade 3 ada robekan tapi semua ligamennya mengalami robekan. Terus secara klinisnya biasanya sendinya mengalami stability. Jadi sendinya gampang goyang. Nah, kalau untuk grade 1, grade 2 terapinya RICE bisa. Untuk grade 3 yang ruptur total, yang robekan total, maka pilihan terapinya hanya operasi untuk rekonstruksi dari ligamen. Next. Untuk strain, kalau yang sprain tadi ligamen, yang strain adalah robekan otot. Sama, kita bagi menjadi 3. Jadi ototnya hanya teregang untuk grade 1, robekan sebagian pada grade 2, robekan total pada grade 3. Untuk grade 1 dan grade 2, pilihan terapinya RICE sudah cukup. Kita evaluasi sampai 3 minggu. Karena proses soft tissue healing itu terjadi selama 3 minggu. Untuk strain grade 3, pilihan tindakannya adalah rekonstruksi. Next. Untuk muscle cramp, tidak perlu. Next. Ini untuk nyeri bahu, paling sering pada mikrotrauma atau kronis. Tindakannya, prinsipnya kalau pas kumat atau nyeri, istirahat, pemberian analgetik, dan dipropos untuk rehabilitasi memperkuat otot-otot pada rotator cuff. Jadi kalau ada nyeri bahu, tetap kita melakukan fisioterapi agar tidak terjadi kekakuan dari sendi. Next. Ini yang tadi, golfer elbow sama tenis elbow. Jadi kalau nyeri pada siku, baik di sisi luar maupun sisi dalam, penanganan pertama adalah pemberian analgesi, terus dilakukan RICE. Jadi rest, ice, compression, dan elevation. Dan dilakukan penata laksanaan fisioterapi untuk membalikkan fungsi dari elbow. Next. Untuk jaringan kulit selama ada benturan, ada trauma olahraga, ada kerusakan jaringan kulit yang masih bisa menutup primer, kita bisa lakukan penjahitan. Kalau lukanya itu lebar dan kita tidak bisa melakukan penjahitan secara primer, maka
kita melakukan prinsipnya adalah mencegah bagaimana kedepannya tidak terjadi infeksi. Jadi wound toilet, penutupan luka, untuk manajemen luka nanti akan dibahas lebih lengkap di sesi yang selanjutnya, katanya, dengarnya gitu. Jadi modern dressing mungkin nanti akan dipaparkan untuk materi minggu depannya. Jadi saya hanya memaparkan sedikit saja. Luka ini memang jadi momok buat kita. Jadi harapannya dengan modern dressing penanganan luka ke depan bisa lebih bagus. Kita juga masih belajar bagaimana caranya memanage luka, baik itu luka yang bersih, terkontaminasi maupun luka infeksi dengan modern dressing. Sudah banyak produk yang dijual sama orang-orang untuk bagaimana caranya menangani luka. Sampai kita bingung kita pakai alat yang mana karena terlalu banyak produk yang ditawarkan. Karena memang luka ini jadi momok buat kita, apalagi kalau kita habis operasi gitu terus ada luka yang nggak sembuh-sembuh, stresnya itu melebihi dari waktu operasinya. Karena sekali luka risiko infeksinya tinggi, kalau lukanya tidak sembuh-sembuh akan semakin ke dalam lukanya menyebabkan proses penyembuhan tulang dan jaringan juga akan semakin memanjang. Mungkin untuk materi ke depan itu lebih bagus. Kita bisa mengevaluasi bagaimana manajemen luka dengan baik. Mungkin itu saja paparan dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Kita lanjut diskusi aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Agung Rianto. Materi yang sangat menarik tentang pencegahan dan penata laksanaan cedera muskuloskeletal. Baik, bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan bisa ditulis di chat atau nanti langsung ditanyakan pada sesi diskusi. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi kedua oleh Dr. Ananto Satya Pradana Derajat, SPOT, tentang pencegahan dan penata laksanaan cedera pada ankle. Mohon Mbak Bella untuk menampilkan slide CV beliau. Baik, beliau lahir di Jakarta 7 Juni 1988. Unit kerjanya di RSU Dr. Saiful Anwar Malang, bagian SMF bedah ortopedi dan traumatologi, foot and ankle. Slide. Baik, riwayat pendidikan SD sampai SMA bahkan sampai kuliah S1 di Malang di Universitas Brawijaya, lulus tahun 2012, kemudian mengambil spesialis ilmu ortopedi dan traumatologi di Universitas Indonesia, lulus tahun 2018. Baik, kepada Dr. Ananto, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia serta pengurus dari IBS, serta saya ucapkan selamat pagi kepada Dr. Ananto. Perkenalkan, saya Dr. Ananto Satya Pradana. Panggilan saya Dr. Pradana, Bang Pradana. Saya bekerja di Rumah Sakit Saiful Anwar, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kebetulan saya satu kantor juga sama Dr. Agung, cuman beliau adalah senior saya, pengalamannya lebih banyak dan tidak perlu diragukan lagi. Kita akan sedikit berbicara tentang manajemen pada cedera ankle atau pergelangan kaki. Kenapa kok saya pilih ankle? Karena cedera ankle ini adalah salah satu cedera yang paling sering terjadi. Hampir tiap bulan, hampir tiap minggu mungkin ya, mungkin hampir tiap minggu ketika di SD atau SMP
pasti ada aja anak yang ankle-nya keselio. Ya, karena kita tahu anak-anak itu aktif sekali berlari, loncat, dan berolahraga. Oke, kita akan sedikit membahas dari apa aja sih cedera pada pergelangan kaki. Next. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih yang membentuk dari pergelangan kaki. Pergelangan kaki ini dibentuk oleh 3 tulang. Ya, ankle ini dibentuk oleh 3 tulang utama, yaitu ada tulang tibia, kemudian tulang fibula, ya, kemudian yang di bawah adalah ankle bone, astragalus atau tulang talus. Nah, dari ketiga ini mereka berhubung menjadi satu, membentuk suatu joint kompleks. Ya, ada tibiotalar, ada talofibular, dan ada tibiofibula joint kompleks. Nah, sendi ini harus ada suatu jaringan yang mengikatnya. Kalau enggak dia akan lepas nanti kalau enggak ada yang mengikat. Yang mengikatnya dalam bentuk suatu ligamen atau jaringan yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Dan termasuk di sekitarnya ada juga tendon atau jari, yaitu yang menghubungkan antara muscle dan tulang. Nah, yang perlu kita ingat dari ankle ini, ankle dan foot adalah salah satu sendi dengan ligamen yang paling banyak dan kecil-kecil. Dan seluruh ligamen tersebut memiliki resiko terjadinya cedera. Nah, yang paling umum, yang paling dasar pada ankle ini dibagi menjadi 3 buah ligamen. Ligamen sisi lateral atau malleolus di daerah malleolus lateral, ligamen sisi medial, dan ligamen sisi atas. Ya, paling atas yang menghubungkan antara tibia dan fibula, yang biasanya kita namakan syndesmosis. Semua bisa terjadi namanya cedera di ligamen tersebut. Next. Ya, saya bilang medial, lateral, syndesmosis. Oke, next. Ya, ini yang saya bilang tadi, memang banyak sekali ligamen ada yang di ankle tersebut. Ya, termasuk di foot dan ankle. Di sisi medial biasanya kita tahu namanya adalah ligamen deltoid kompleks. Bisa dibaca secara anatomis banyak sekali dan mereka semua memiliki risiko terjadinya cedera. Next. Nah, sedangkan ini adalah di sisi lateral. Dan ini adalah syndesmosis yang saya bilang tadi. Kita lihat syndesmosis menghubungkan antara tulang tibia dan tulang fibulanya. Oke. Nah, next. Ya, kenapa kok kaki ini sangat penting sih? Kenapa kok dia juga sering sekali terjadi cedera? Pertama, karena kaki ini adalah daerah yang weight bearing. Untuk berjalan, untuk kita berdiri, dia adalah daerah weight bearing. Apesnya, ankle ini, lokasinya paling bawah, lowest. Sehingga dia harus menanggung beban paling banyak dibandingkan oleh sendi-sendi yang lainnya. Dan sendi ankle ini relatif lebih kecil. Kalau kita bandingkan ya sendi ankle sama sendi lutut, size-nya ukurannya mungkin lebih besar dari sendi lutut. Tapi sendi ankle lokasinya paling bawah, bebannya lebih banyak terpusat di sana. Karena sendi ankle harus menanggung juga beban dari tulang tibia, sedangkan sendi lutut kan ada di atas dari tulang tibia. Oke. Nah, kita lihat ketika kita berjalan, bebannya, misalnya berat kita berapa kilo, ternyata bebannya ketika kita berjalan meningkat menjadi 120%-nya. Dan ketika kita berlari, hampir meningkat menjadi 3 kali lipat dari berat badan kita. Terbayang begitu besar beban yang diambil oleh sendi ankle kita, dan ketika dia, dan sangat wajar apabila terjadi suatu cedera, sering kali terjadi pada sendi ankle. Next. Ya, ini adalah gerakan-gerakan yang bisa kita lihat, ya, bisa dorsofleksi, plantarfleksi, bisa eversi, bisa inversi. Kita sering kali ini mempengaruhi dari bagaimana arah-arah cedera kita. Ya, secara garis besar ada dibagi menjadi 4 proses kaki kita, ankle kita cedera, entah itu kesleo ataupun sampai fracture ya. Dia bagi garis besar dari arah gayanya. Bisa supinasi ekstrarotasi,
bisa supinasi abduction, pronasi eksternal rotasi, dan pronasi adduction. Itu adalah berdasarkan dari arah-arah. Oke, next. Apa yang bisa terjadi pada sendi pergelangan kaki kita? Ya, kita tahu di sendi ankle itu di situ ada ligamen, ada otot, ada tendon di sana, kemudian ada tulang, dan ada jointnya di sana. Semua bisa terjadi ketika ligamennya robek ataupun tertarik, dia menjadi sprain, ankle sprain. Ketika muscle-nya di sekitar situ ada yang robek, bisa menjadi muscle strain. Ketika tulangnya patah, dia bisa menjadi fracture. Dan ketika sendinya bergeser atau tidak pada tempatnya, dia bisa menjadi dislokasi. Semua kemungkinan bisa terjadi tergantung besar kecilnya cedera, energi cedera yang terjadi pada orang tersebut. Next. Oke, ya, saya bilang tadi, strain, cedera pada otot atau tendon. Saya bilang tadi muscle strain. Next. Sprain, cedera pada ligamen. Sudah saya jelaskan tadi. Next. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Dr. Agung juga tentang sprain itu. Ada derajatnya dari sprain dan sprain. Yang pertama derajat 1. Derajat 1 biasanya sprain ini hanya suatu tarikan. Dia tidak sampai menjadi robekan, sehingga dia paling hanya merasakan sakit di sana. Jelas sakit nomor 1. Tapi dia ligamen tersebut yang sisi medial ataupun lateral tidak sampai mengalami adanya robekan. Itu adalah derajat 1 sprain. Kemudian derajat 2, dia terjadi robekan, tapi robekannya tidak komplit. Partial rupture, kalau kita bilang biasanya. Dan yang derajat 3, terjadi robekan yang komplit, ya bisa dinyanyiin pembekakan hebat. Nah, bagaimana kita melihat membedakan seperti ini? Pertama, kita bisa lihat, paling awal kita bisa lihat dari klinisnya. Ketika derajat 1, biasa dia mengalami swelling. Semua swelling derajat 1, 2, 3, cuman derajat 1 biasanya swellingnya paling ringan. Untuk kita tahu kira-kira ada robekan, kita tahu di ligamen itu diselimuti oleh epitenon di situ, diselimuti suatu ligamen, sehingga ketika dia ada robekan, di situ juga ada kapiler-kapiler kecil, biasanya bisa terjadi hematom. Jadi teman-teman kalau melihat keseleo, blok, terus tiba-tiba abuh, keluar hematom, wah harus hati-hati. Ini bisa muscle sprain, atau bisa ligamen sprain, atau bisa juga menjadi fracture. Ya, karena di situ ada pembuluh darah yang rusak. Dan ketiga, biasanya kita lihat setelah dia berlangsung kronis. Ya, setelah dia robekan total, ternyata kok mengakibatkan instability, tidak stabil, goyang ankle-nya. Nah, itu ya kita harus curiga itu adanya total rupture. Next. Yang ketiga yang bisa terjadi adalah fracture. Sudah jelaskan tadi, fracture, patah tulang, terputusnya kontinuitas dari jaringan. Next. Dan yang terakhir adalah dislokasi yang saya bilang tadi ya. Bagaimana sendi ini berubah posisinya. Kita harus aware, kita harus tahu bagaimana membedakan ini. Jangan sampai kita salah, kita meng-underestimate suatu ankle. Ah, ini paling cuma keselio. Ternyata tidak. Itu hal-hal yang paling sering terjadi ketika kita berurusan dengan cedera olahraga. Next. Oke, ini yang paling penting dari rangkaian bagaimana kita mendiagnosis. Pertama, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi. Anamnesis ini termasuk bagaimana proses kejadiannya. Ya, kalau dia ketabrak, anaknya main olahraga terus ketabrak motor kenceng, ya kita nggak boleh meng-underestimate suatu cederanya ya. Termasuk bagaimana proses itu terjadinya, jatuh, masuk got, keseleo, ke arah dalam, ke arah luar, muter ke arah dalam. Kita harus tahu secara anamnesis bagaimana. Kemudian yang penting adalah pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir, jika dia diperlukan, kita bisa melakukan pemeriksaan radiologis.
Cuman untuk ketika di pesantren, di IBS biasanya kita maksimalkan adalah bagaimana kita mengetahui cedera ankle itu dari anamnesis dan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Next. Nah, ini yang kita bahas. Keluhan utamanya apa? Sakitnya di sebelah mana? Rata-rata pada cedera ankle dia akan mengalami sakit di mata kaki luar atau lateral dari malleolus. Ya, paling sering karena itu adalah ligamen, di situ ada ligamen namanya ATFL. ATFL ini adalah ligamen yang paling lemah dibandingkan dengan ligamen-ligamen lainnya. Di medial ada ligamen deltoid, cuman dia biasanya ligamen yang paling kuat di ankle. Kemudian mekanisme kerjanya, waktu kejadiannya, dan yang paling penting ini, dia bisa nggak menggerakkan pasiennya, menggerakkan kakinya masih bisa atau enggak. Kemudian ada cedera penyerta dan komorbid. Lanjut, next. Nah, pemeriksaan fisik inilah yang teman-teman harus perhatikan ketika ada, misalnya ada orang atau ada mahasiswa atau ada murid atau santri yang jatuh kesleo kakinya. Lihat dulu, nyeri di sebelah mana. Kemudian ada bengkak tidak. Ketika bengkaknya disertai ada hematom tidak, atau kebiruan atau abu. Sejauhnya abu. Ketika abu, teman-teman harus hati-hati. Oh, ini jangan-jangan bisa muscle sprain, bisa robek, bisa juga fracture. Kemudian yang paling gawat, ada perubahan bentuk enggak? Kakinya bengkok enggak? Kalau setelah jatuh, dia nggak bisa jalan, ada perubahan bentuk. Sudah, itu adalah sesuatu yang serius sedang terjadi. Bisa fracture, bisa dislokasi. Harus hati-hati. Kemudian ada keterbatasan gerak. Setelah jatuh, sakit, coba suruh kakinya dorsoplantar fleksi, gerakan. Masih bisa tidak? Makin sedikit romnya, entah itu karena bengkak atau makin parah nyeri, teman-teman harus semakin aware ada sesuatu yang serius terjadi. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan neurovaskular, biasanya terkaitan dengan dislokasi, di situ karena di dekat situ banyak pembuluh darah, arteri-arteri ya, dorsalis pedis, kemudian tibialis posterior, dia bisa terjerat ketika jadi dislokasi, harus teman-teman cek juga neurovaskular. Termasuk di situ adalah capillary refill time. Kita paling gampang kita lihat kukunya, CRP-nya, memanjang atau tidak, ada pucat atau tidak. Next. Nah, kita lihat nih, kalau teman-teman lihat, ada anak si A baru jatuh. Dilihat kondisinya kayak gini, wah ada perubahan bentuk. Oke, ini adalah suatu yang serius, saya harus membawa ke center kesehatan, center rumah sakit. Ya, kita nggak boleh meng-underestimate cedera ankle tersebut. Next. Nah, untuk mempermudah, dok, gimana sih kok susah banget sih saya membedakan ini cedera ankle-nya serius atau hanya ankle sprain grade 1 biasa atau hanya kesleo biasa, gimana membedakannya? Ada namanya Ottawa Ankle Rules, ya, OAR, Ottawa Ankle Rules, ya. Ottawa Ankle Rules ini mengatakan begini, kita harus aware, kita harus hati-hati, dan kita harus mengirim ke center untuk dilakukan pemeriksaan X-ray jika terjadi satu, nyeri tekan pada bagian belakang 6 cm distal mata kaki luar, dan nyeri tekan pada bagian belakang 6 cm distal mata kaki dalam. Susah banget ya, cuman kita gampangnya gini. Kita lihat di gambar ini. 6 cm ini adalah daerah dari malleolus. Sisi lateral, ya malleolus lateral, sisi dalam adalah malleolus medial. Ketika dia mengalami kesakitan, nyeri tekan, khususnya di bagian belakang, ya dari malleolus ini, langsung aware. Oh, hati-hati. Ingat Ottawa Ankle Rules, ini harus kita lakukan pemeriksaan radiologis atau X-ray segera. Kemudian yang ketiga, pasien tidak dapat menumpu berat badan, ada aturannya, ini kurang lengkap, pasien tidak dapat menumpu berat badan, setelah jatuh dia nggak bisa berdiri lagi, lah langsung gitu, harus dibawa ke center, atau setelah jatuh dia hanya bisa berjalan 4 langkah. 4 langkah kesakitan, dan duduk kesakitan. Langsung teman-teman harus sadari itu ada sesuatu yang serius terjadi dan mungkin perlu, dan bukan mungkin, memang harus dilakukan bukan indikasi dari pemeriksaan X-ray. Nah, kalau yang biru atau kuning ini ada tambahan sedikit dari Ottawa Ankle Rules.
Kalau teman-teman lihat di titik D ini adalah navikular. Kadang-kadang jika ada nyeri tekan di daerah navikular itu juga masuk red flag atau masuk kita harus aware, harus hati-hati. Kemudian jika ada nyeri di sisi C ini, base fifth metatarsal, itu adalah daerah, biasanya bahasa medisnya ada daerah Jones, sering sekali karena di situ ada tendon ya, seringkali ada tarikan dari otot, seringkali terjadi fracture, Jones fracture. Jika di situ ada daerah nyeri, kita harus hati-hati, aware, jangan-jangan terjadi fracture. Jadi yang teman-teman harus tahu, pahami adalah apa ini Ottawa ankle rules ini, sehingga tahu kapan cedera ankle itu bahaya, kira-kira ke depannya serius atau tidak. Next. Oke, manajemennya. Oke, yang pertama, apabila dia terjadi sprain, ya, jelas seperti dikatakan tadi oleh Dr. Agung, manajemen sprain atau strain, karena dia adalah ligamen, entah itu bisa ketarik atau partial rupture, adalah rest, ice, compression, dan elevation. Ya, rest diistirahatkan. Ya, jangan kadang-kadang kita suka salah kaprah ya. Aduh, sakit sendinya, udah gerakin terus aja, ntar lama-lama juga hilang. Itu salah kaprah, ya. Itu tidak benar. Ya, karena penyembuhannya itu malah akan mengganggu dengan fase penyembuhannya. Ice kita kompres, tujuannya adalah ketika dia ada cedera, ada pembuluh darahnya swelling, kita perlu memberikan supaya pembuluh darahnya yang vasodilatasi, yang membuka, supaya tidak begitu membuka, mengecil, vasokonstrikt, supaya swellingnya bisa segera hilang. Selain itu, dingin juga relatif meredakan nyeri, karena dia ada efek anestesianya, seperti kloretil biasanya kita berikan. Next. Compression, bebat tekan. Ya, kita kompres es, kita berikan bebat tekan. Itulah kenapa kok penting sekali kita punya tensostrap atau perban elastis lainnya. Ya, nah, buat ini juga untuk menghindari swellingnya, kita kasih bekak. Yang terakhir adalah elevation. Ketika dia diistirahatkan, tidurkan, kasih bantal di bawahnya. Posisinya biar lebih tinggi dari jantung, supaya apa? Memperlancar dari aliran darahnya. Ya, selain rise, kita juga kalau dia nyeri sekali, kita berikan analgetik. Tapi ingat kembali Ottawa ankle rules, ketika dia sudah fracture atau dislocation, rise ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, ini hanya untuk sprain atau strain. Bahkan ketika dia total rupture, kita harus memeriksa ke depannya ada nggak ada instabilitas atau tidak. Next. Nah, kalau fracture bagaimana? Nah, ini adalah secara garis besarnya. Ya, ketika teman-teman cek Ottawa ankle rules, oke, dia masuk red flag, dia masuk harus hati-hati, kita lakukan ronsen. Oh, ternyata di ronsen benar ada fraktur. Nah, kita lihat dia fracture dislocation atau hanya dislocation atau ya stable atau unstable. Ini adalah bagaimana kita nanti selanjutnya pada patahannya. Cuma secara garis besar ketika dia fracture-nya artikular, undisplaced atau kita bisa menggunakan konservatif treatment. Oke, next. Ya, non-operatif, konservatif, biasa saya bilang tadi, bisa kita menggunakan cast atau di gips, ya. Next, operatif, kita bisa menggunakan internal fixation. Next. Ya, satu hal yang khas dari dislokasi adalah suatu kegawatan. Kalau ada dislokasi, harus segera dilakukan revisi, segera. Ya, kemudian fiksasinya dipertahankan. Ketika dia dilakukan fiksasi, tetap kita harus latihan gerakan juga supaya dia nggak bengkak, karena dia bisa, kalau dia nggak, biasanya penyakitnya orang yang pernah cedera diistirahatkan terlalu lama, dia bengkak, ya, itulah karena tidak ada pergerakan sama sekali. Next.
Ya, ini salah satu manajemen operatifnya. Kita bisa pasang cache atau kita pasang chips. Seperti saya bilang tadi, pada kasus-kasus tertentu, undisplaced, incomplete, ya. Fracture healing biasanya bisa gantung waktunya, tergantung bentuk fracture-nya seperti apa, pattern dari patahnya seperti apa, itu menentukan faktor healing. Biasanya kami dari dokter ortopedi yang nanti bisa menentukan kapan waktunya dilepas gipsnya atau kapan sudah mulai weight bearing-nya. Next. Manajemen operatif, ya, seperti yang tadi, fraktur yang tidak stabil, kita bisa lakukan manajemen operatif. Next. Ya, ini contoh-contohnya. Yang paling kanan kita pasang plat, ya, plate and screw, itu ada fraktur di, saya bilang tadi, ini daerah red flag, ada fraktur di lateral fibula, lateral malleolus. Kemudian yang paling kanan, yang paling kiri itu dipasang eksternal fiksasi. Mungkin karena sangat swelling atau ada luka yang sangat besar. Ketika dia berisiko dipasang internal fiksasi, kita pasang eksternal fiksasi. Mungkin eksternal fiksasi ini kalau teman-teman pernah lihat yang kayak antena muncul di atas kaki itu, atau ekstremitas itu eksternal fiksasi namanya. Next. Nah, ini adalah operatif. Yang kiri adalah internal fiksasi. Ya, kita pasang skrup. Lihat ini. Saya bilang tadi yang sisi paling kanan itu adalah medial malleolus, sering kali tercedera. Bayangkan teman-teman kalau ada fraktur medial malleolus, miss, tidak terdiagnosis, kemudian malah diurut kembali, wah bisa teriak-teriak anaknya, bukan malah menyembuhkan, malah dolim itu sebenarnya. Ya, next. Ya, ini sama, ini kita pasang plating, fraktur di medial malleolus dan fraktur lateral malleolus dan posterior malleolus. Ini ada dislokasinya. Yang pojok kanan atas ini adalah fraktur dislokasi dari ankle. Kita lakukan internal fiksasi. Next. Ya, ini sama. Nah, kenapa kok ada skrup yang panjang ini? Yang saya bilang tadi adalah ada namanya ligamen namanya syndesmotic. Ya. Syndesmotic itu yang menghubungkan antara tulang fibula dan tulang tibia. Nah, syndesmotic ini bisa cedera yang dinamakan high ankle sprain. Kalau low ankle sprain adalah cedera pada sisi malleolus lateral medial. Sedangkan yang lebih tinggi high ankle sprain adalah cedera pada syndesmotic. Bisa ketika terjadi cedera syndesmotic kita bisa menggunakan transfixing screw atau skrup yang panjang seperti ini untuk menempelkan tibia dan fibulanya. Next. Ya, ini dari eksternal rotasi, sudah saya jelaskan. Next. Ya, ini adalah komplikasinya apabila yang kita tidak ingin terjadi ya, apabila kita tidak bisa mendiagnosis, kita tidak bisa mengetahui bahwa, oh ini bukan cedera ankle biasa yang bisa terjadi. Ya, yang paling harus saya tekankan adalah yang terakhir, sindroma kompartemen. Ya, karena di ankle dan foot ini relatif space-nya paling sedikit. Jadi sebenarnya ketika teman-teman tahu ada cedera pada atau injury pada ankle, di situ adanya bengkak sampai hematom, teman-teman harusnya sudah sadar di situ tidak ada tempat untuk diurut-urut, dipijat-pijat, ditarik-tarik. Apalagi kalau fracture sampai diurut-urut, dipijat-pijat, ditarik-tarik. Ya. Saya pernah bertanya, ada pertanyaan gimana sih rasanya patah tulang itu? Ya, pada orang yang belum pernah patah tulang, mereka bilang patah tulang itu rasanya sakitnya luar biasa, sakit yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Nah, bayangkan ketika sakit seperti itu masih diurut-urut, masih dipijat-pijat, ditarik-tarik, betapa dolimnya itu. Dan juga ketika dia bengkaknya akan menjadi lebih masif karena harusnya diimobilisasi. Kalau dokter Agung tadi harus diimobilisasi, namun ketika bengkaknya menjadi masif, kita urut-urut, kita tarik, kita pijat-pijat, dia bisa menjadi sindroma kompartemen. Sindroma kompartemen ini apabila dia sudah mengenai pembuluh darahnya, dia bisa menjadikan kakinya iskemik. Oke, next. Terima kasih, itu sedikit yang saya sampaikan. Pada intinya adalah bagaimana teman-teman bisa mengetahui, bisa membedakan ini kira-kira cedera ankle yang biasa, walaupun tidak ada yang biasa ya pada cedera itu, maksudnya cedera ankle yang harus kita berhati-hati, red flag, atau cedera ankle yang masih bisa kita tangani dengan
Price. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ananto atas materi yang sangat menarik. Baik, kita masuk kepada sesi diskusi. Ini di chat sudah ada 2 pertanyaan kepada Dr. Agung. Yang pertama dari Bu Dina, bagaimana kita bisa mengenali tingkat keparahan cedera ligamen pada bahu? Apakah ada panduan yang mudah? Kemudian ini juga ada pertanyaan kedua kepada Dr. Agung, selain deformitas dan perdarahan masif, kondisi seperti apa yang mengharuskan pasien segera dirujuk pada kondisi trauma tanpa luka, dan yang kedua trauma dengan luka, sehingga nakes di sekolah bisa melakukan penapisan kondisi secara tepat. Baik, bagi penanya yang lain, Bapak Ibu peserta, silakan bisa menuliskan di chat atau menanyakan secara langsung ya. Mungkin sementara untuk 2 pertanyaan tersebut, Dr. Agung, saya persilakan untuk menjawab. Bagaimana mengenali tingkat keparahan cedera ligamen pada bahu, Dok? Apakah ada panduan yang mudah? Ini, kalau prinsipnya kita, kalau ada nyeri pada bahu, cedera, paling sering kalau nyeri pada bahu itu dominan cedera tertutup. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah evaluasi stabilitas dari bahu yang mengalami cedera. Prinsip pemeriksaan stabilitas dari bahu itu dapat dilakukan pada saat penderita sedang mengalami nyeri akut. Jadi seperti yang Dr. Pradana bilang bahwa pasien ini sudah nyeri karena cedera pertamanya. Jangan sampai hanya karena kita pengen yakin dan pengen tahu derajat keparahan dari cedera bahunya menyebabkan pasien ketemu kita lebih tersiksa. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau kita bilang rotator cuff injury atau nyeri otot bahu, kita tidak boleh buru-buru untuk menegakkan diagnosis secepatnya. Kalau bahasa kasarnya itu bisa ditunda, jangan siksa saja. Karena kita biasanya untuk melihat cederanya seberapa parah dari cedera bahu itu, kita tunggu sampai fase radangnya selesai. Fase radangnya selesai, bengkaknya menghilang, nyerinya berkurang, baru nanti kita evaluasi stabilitas dari bahu. Jadi sementara kalau fase akut kita kasih anti nyeri. Bagaimana penanganan pertama pada pasien dengan cedera ligamen pada bahu? Kan yang mengalami cedera, dipasang arm sling dulu, dikasih analgesik atau NSAID, nanti pasien diperbolehkan pulang dulu, nanti dievaluasi 1 minggu setelah fase radangnya selesai, baru kita bisa mengevaluasi ulang seberapa parah ligamen yang kemarin itu cedera. Terus kalau setelah 1 minggu datang ke kita, bagaimana cara mengevaluasi apakah ini parah apa tidak? Tergantung dari pemeriksaan fisik. Ada teknik-teknik pemeriksaan, misalnya kalau kita mau melihat rotator cuff injury di bagian atas, disuruh pasiennya mengangkat bahunya ke samping. Kalau pasien masih bisa, berarti otot-otot rotator cuff dan lignya masih bagus. Jadi semua gerakan normal yang bisa dilakukan di sisi yang sehat harus bisa juga dilakukan di sisi yang sakit. Selama gerakan bahu normal yang sehat itu dilakukan di sisi yang sakit,
berarti cederanya mungkin hanya sprint derajat 1 atau strain derajat 1. Dilanjutkan saja pemasangan armsling sampai 3 minggu. Penyembuhan soft tissue mencapai kesempurnaan. Bagaimana cara mengevaluasi stabilitas dari bahu yang cedera? Jadi kita fiksasi bahu. Pakai kita pegang lengannya pakai tangan kanan, habis itu digoyang. Pasien masih merasa nyeri, berarti itu ada instability. Baru kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang, entah itu X-ray atau USG atau yang paling canggih MRI untuk melihat otot-otot mana yang mengalami cedera. Mungkin itu untuk dari kami. Baik, baik. Untuk demikian untuk pertanyaan fraktur ya? pertama. Di Dok. Pertama pun jelas apa belum? Ya, sampun jelas. Tadi agak terputus, Dok. Ngapunten. Untuk pertanyaan kedua tentang masalah trauma tanpa luka, bagaimana caranya melihat ada perdarahan masif gitu ya? Selain deformitas dan perdarahan masif, kondisi seperti apa yang mengharuskan pasien segera dirujuk pada kondisi trauma tanpa luka dan trauma dengan luka, Dok? Ampun, izin, suara saya masih putus-putus apa lagi? Sampun jelas, Dok. Jadi bagaimana kita bisa melakukan penapisan terhadap pasien-pasien yang mengalami trauma, baik itu trauma tanpa luka maupun trauma dengan luka. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau kita yakin ada fraktur, entah itu krepitasi, deformitasnya itu berupa shortening, terus angulasi, force of movement, jadi ada pergerakan seperti sendi di pertengahan tulang, maka itu menandakan adanya fraktur. Jadi prinsipnya walaupun tanpa luka kita harus melakukan pemeriksaan tambahan berupa X-ray. Kalau misalnya di klinik Sekolah Internasional Tursina ada dilakukan pemeriksaan X-ray, monggo, apa-apa. Nanti kita evaluasi apakah ada benar fraktur apa tidak. Kalau memang ada fraktur ya terpaksa kita lakukan mekanisme rujukan untuk tindakan medis definitif. Kalau dengan luka, prinsipnya selama tidak ada fraktur berarti kan tidak ada penfraktur. Masih bisa dilakukan tindakan konservatif di klinik. Kita melakukan pencucian luka dengan benar, kita melakukan penjahitan luka dengan benar, insya Allah bisa hasilnya bisa lebih bagus. Prinsipnya kalau ada cedera dengan luka, maka kita menggunakan prinsip golden of opportunity atau golden period. Jadi dalam waktu 6 jam sebisa mungkin lukanya harus sudah bisa tertutup. Kenapa kok 6 jam? Karena dalam studi yang pernah dilakukan dalam waktu 6 jam itu kuman sudah mulai infiltrasi ke jaringan yang lebih dalam. Jadi harapannya kalau kita bisa menghindari fase itu, risiko infeksinya bisa kita hindarkan. Terus yang paling penting, cedera apapun, cek AVN distal. Arteri, vena, nervus bagian distal. Kalau ada cedera di situ, walaupun lukanya tertutup, walaupun tidak ada luka atau ada luka terbuka, silakan segera melakukan sistem perujukan. Karena emergensinya lebih berat di arah neurovascular injury. Jadi takutnya ada nekrosis pada ekstremitas,
akhir-akhirnya amputasi takutnya. Mungkin itu. Saya tidak mau medeh-medeh ini. Saya yakin dokter-dokter di rumah sakit situ, klinik situ terbaik pokoknya. Pasti bisa menentukan, oh ini saya bisa tangani sendiri, oh ini perlu rujuk lah. Dari pengalaman dokter-dokter yang sekarang itu lebih canggih. Pokoknya kalau ada luka yang pulsating itu perdarahannya sesuai dengan denyutan arteri, atau kalau tanpa luka itu ada hematom yang expanding, jadi hematomnya itu semakin cepat membesar, berarti kita curiga adanya cedera vaskuler, silakan segera dirujuk maut. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Dokter Agung. Demikian Bu Dina dan Bu Eka. Selanjutnya pertanyaan untuk Dokter Ananto. Apakah ada golden time untuk kasus fraktur? Misalnya kasus fraktur pada jari kaki dengan tanda dan gejala sudah mengarah harus segera dilakukan tindakan operasi. Dan jikalau kasus tersebut telat untuk dilakukan operasi, apakah persentase kesembuhan dan menyatunya tulang bisa menurun atau bahkan malah memburuk, semisal harus diamputasi? Pertanyaan dari Bapak Galuh. Silakan Dokter Anand. Terima kasih pertanyaannya di Bapak Galuh. Jadi ya, seperti tadi sudah dikatakan oleh Dokter Agung ya, bahwa ada golden time, khususnya pada open fracture. Jadi kita harus tahu ngomong dulu, ini kita fracture, pertama dia close fracture atau open fracture. Yang kemudian apakah ada komplikasi lanjut seperti kompartemen sindrom atau yang lainnya. Ya, ketika dia menjadi open fracture, di situ adalah mulai munculnya golden time period yang kita bilang tadi ya, 6 jam. Kenapa? Karena memang tadi betul sekali yang dikatakan dari hasil penelitian, ketika di atas 6 jam, ketika dicek kuman di luka tersebut, ternyata angkanya kalau tidak salah, saya ingat kalau saya tidak salah ingat, populasi kumannya sudah di atas 10 pangkat 5 dari hyperfield, perfield lapang dari pandangnya. Di mana itu dikatakan sudah berubah dari kontaminasi menjadi infeksi. Ya, menjadi luka yang kotor, luka yang infeksi. Sehingga kita menganut itu sebaiknya dilakukan dalam rentang waktu 6-8 jam tersebut sudah dilakukan tindakan pada open fracture. Kemudian, oke, kalau close fracture bagaimana? Kalau close fracture kita lihat dulu ada tanda-tanda kompartemen sindrom atau tidak. Kompartemen sindrom biasa kita paling khas ada 5P ya. Pain, pale, pulseless, paralysis, paresthesia. Ya, harus diingat P yang pertama adalah pain, karena itu adalah tanda-tanda awal dari kompartemen sindrom. Jadi kalau teman-teman lihat bengkak, tapi bengkaknya sangat masif, tidak wajar sekali, sampai pucat, bahkan sampai kulitnya mengkilat. Kemudian kalau teman-teman suruh dia gerakin ekstremitas yang patah tersebut, jangankan suruh gerak, diutik, goyangkan aja ada cerit-cerit, wah harus hati-hati. Ya, hati-hati itu ada munculnya kompartemen sindrom. Apalagi ditambah adanya bula, biasanya keluar bule-bule di kulit-kulitnya. Kalau itu adalah suatu emergency, harus dilakukan tindakan segera fasiotomi. Kompartemen yang menjerat, kompartemen yang sempit harus segera dibuka. Ya. Kalau close fracture kita lihat dulu. Ya, ada hal yang khususnya pada ankle nih ya. Ketika dia close fracture, teman-teman lihat bengkak sekali. Bengkak sekali, walaupun tidak sampai kompartemen sindrom, dia bengkak sekali. Nah, justru beberapa saat, beberapa kondisi tersebut, kita malah harus menunggu supaya bengkaknya mengecil dulu, kempes dulu, sebelum kita melakukan tindakan operatif. Ya, ini hal khusus, saya ngomong ini hal khusus ya. Ada beberapa cedera ankle, di mana ketika bengkak malah kita nggak boleh
melakukan pemasangan implan, karena malah akan membuat lukanya semakin tidak baik. Tapi pada dasarnya, namanya suatu fracture, tentu kalau teman-teman ketemu suatu fracture, dibawanya adalah ke IGD, bukan dibawa ke poli. Jadi fracture pada dasarnya adalah suatu emergency. Nah, decision-nya memang tergantung dari kondisi dari saat itu. Misalnya ada compartment syndrome, ya harus saat itu juga kita buka. Nggak harus ada golden period lagi, tapi pada saat itu juga kita harus buka. Kalau terlambat bagaimana? Terlambat ya bisa jadi ischemic limb. Nggak dikasih darah, ya bisa mati. Kalau nggak sampai nekrotik, ya dia akan menjadi kontraktur. Ya, dia akan menjadi kontraktur, dia akan menjadi nggak berguna ekstremitasnya tersebut. Kemudian, kalau dia open fracture, kita ada golden period. Tapi bukan berarti dengan golden period itu kita menunda ya. Enggak. Karena di situ ada musuh kita, ada infeksi yang harus kita bersihkan. Sedangkan kalau close fracture, seandainya dia close fracture tertutup, misalnya tidak ada swelling, tidak ada tanda kompartemen, bukanlah suatu hal yang harus urgent banget, itu enggak. Cuman tetap harus kita kerjakan karena saya yakin tidak ada orang yang mau dalam kondisi patah tulang terlalu lama. Ya, tidak akan mau. Jadi memang patah tulang, fracture, itu adalah suatu emergency. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Pradana. Demikian Bapak Galuh, jawaban dari Dokter Pradana. Ini ada pertanyaan lagi untuk Dokter Agung dari Ibu Katrina. Mohon izin bertanya dokter terkait penanganan luka bakar terbaru yang update seperti apa dan apakah masih bisa menggunakan butterfly plaster untuk penanganan awal cedera jaringan kulit. Kemudian apakah untuk pemakaian NSAID topikal seperti natrium diclofenac salep natrium diclofenac diperbolehkan pada kasus trauma non cedera kulit. Berarti ini ada dua pertanyaan, yaitu terkait penata laksanaan luka bakar terbaru, apakah masih bisa pakai butterfly plaster, dan apakah natrium diclofenac, salep natrium diclofenac yang termasuk NSAID topikal boleh diaplikasikan pada pasien trauma non cedera kulit. Silakan Dokter Agung. Terima kasih. Sampai saat ini untuk cedera pada luka bakar atau luka yang lain, kecenderungan kita menggunakan non-invasive suturing sebenarnya. Non-invasive suturing itu yang sekarang produk banyak adalah flip apa ya? Bentuknya itu kayak jahitan cuma ditempel. Nanti ada kayak selerekan gitu. Jadi bagaimana caranya kita tidak menambah luka pada pasien luka bakar. Jadi prinsipnya luka bakar itu kedepannya nanti akan mengalami kontraktif, tergantung derajatnya. Kalau derajat 2, derajat 3 hampir pasti hasilnya nanti akan kontraktif lukanya. Jadi akan mengecil dan muncul kontraktur pada kulit. Bagaimana caranya kita mencegah itu? Yaitu dengan melakukan nekrotomi. Jadi jaringan yang mati itu harus kita bersihkan sampai muncul bleeding. Terus, nah, bagaimana caranya menutup luka tanpa mencederai? Bisa menggunakan dengan butterfly plaster. Jadi prinsipnya biar lukanya itu tetap tidak melebar, tapi tidak mencederai jaringan kulit tambahan. Kalau yang sekarang banyak beredar di Seplanbar itu yang zip, namanya apa ya? Kayak selerekan pokoknya. Prinsipnya itu lukanya ditempeli itu, habis itu dikaitkan. Hampir sama prinsipnya dengan plaster butterfly. Gitu. Terus
Yang harus diperhatikan untuk luka bakar adalah bagaimana caranya biar kondisi lukanya tetap moist. Mungkin nanti di workshop ya, modern dressing itu sangat penting terutama untuk luka bakar. Karena kita tidak bisa memprediksi pada awal-awal luka bakar itu kita kadang tidak bisa memprediksi seberapa dalam efek panas menyebabkan kerusakan jaringan di bawah kulit. Yang kita lihat cuma sisi luarnya. Kita nggak tahu penetrasi panasnya ke dalam kulit itu seberapa dalam. Nah, itu bisa dievaluasi pada saat perawatan. Kadang dalam perawatan kita terpaksa melakukan operasi beberapa kali untuk menghilangkan jaringan nekrosis dan jaringan fibrosis. Hasilnya memang kalau luka bakar itu lebih kompleks penanganannya karena kita tidak bisa memprediksi seberapa luas penetrasi panas merusak jaringan di dalam. Beda kalau luka bacok gitu kan langsung kelihatan pada saat datang dalamnya segini, kenanya ototnya ini, kita bisa lakukan repair, setelah repair kita selesai. Kalau luka bakar itu luasnya segini, mungkin 1-2 hari lagi jaringan nekrosisnya melebar ke semua arah. Makanya kalau perawatan luka bakar butuh waktu yang agak lama kalau kita di Saiful Anwar. Dan penanganannya lebih kompleks. Untuk pertanyaan kedua tentang penggunaan diclofenac salve. Selama penetrasi diclofenac salve bisa mencapai daerah yang nyeri, tidak masalah. Syaratnya tidak boleh ada luka. Jadi penggunaan salve ini adalah lokal analgetik. Jadi lokal analgetik itu obatnya akan menyerap ke daerah luka. Biasanya untuk kasus-kasus yang sprain atau strain superficial. Efektif untuk strain dan sprain superficial. Kalau untuk fraktur biasanya tidak ngatasi untuk menghilangkan nyerinya. Tapi kalau hanya untuk kasus soft tissue injury yang kesleo yang grade 1, sprain grade 1, sprain grade 2, yang superficial masih bisa kita menggunakan natrium diclofenac yang salve. Yang paling sering ditanyakan malah bagaimana penggunaan minyak tawon, balsem, terus gliga atau apa. Sebenarnya nggak masalah, buat kita nggak masalah. Penggunaan salep-salep itu karena fungsinya adalah sebagai masking effect. Masking effect itu karena rasa panasnya akan mengaburkan rasa nyerinya. Jadi selama pasien merasa nyaman dengan penggunaan minyak tawon atau balsam-balsam yang lain, kita nggak masalah, syaratnya tidak ada luka. Prinsipnya kalau penggunaan obat luar yang kita nggak tahu sterilitasnya, kita harus menghindari luka. Pasien-pasien saya yang strain kalau nanya ya boleh-boleh saja. Selama bahannya halal, silakan. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Dr. Agung. Tidak ada pertanyaan dari peserta, tetapi saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir untuk Dr. Pradana. Saya tertarik ini dokter, tadi kan dokter menyampaikan bahwa sekitar 120% beban tubuh itu bertumpu pada ankle ketika berjalan dan sekitar 275% ketika berlari. Itu kan sangat berat gitu ya. Padahal aktivitas olahraga itu banyak bertumpu pada ankle, misal berlari, melompat, dan sebagainya. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah cedera pada ankle akibat olahraga? Mungkin upaya-upaya apa yang bisa dilakukan sebelum dan pada saat olahraga? Mungkin demikian, dokter. Ya, terima kasih
kasih Mbak Efris. Ya memang betul ya. Yang lokasinya paling bawah rentan sekali prone terjadi cedera. Oke. Nah, khususnya pada kita harus membedakan dulu sportnya, ada namanya high impact sport, ada low impact sport. Ya, ketika dia harus berlari, meloncat, memberikan pembebanan yang ekstra terhadap sendi-sendi tubuhnya, itu sudah termasuk high impact sport. Sedangkan low impact sport contohnya seperti bersepeda statis, berenang, itu adalah low impact sports. Oleh karena itu kenapa kok pada orang tua di mana sendi-sendinya sudah osteoartritis kita nggak pernah menyarankan untuk lari, ya kita selalu menyarankan untuk melakukan low impact sports. Ya, jadi bagaimana cara mengurangi dari terjadinya resiko cedera? Walaupun cedera itu namanya juga nasib ya, ditentukan sama yang di atas. Ya, kalau kita udah persiapan pakai apapun, kalau udah waktunya cedera ya cedera aja. Ya, tapi bagaimana untuk menurunkan resiko tersebut? Pertama kita harus melakukan pemanasan. Itu wajib hukumnya ya. Jangan ketika anak-anak main basket tuh saking semangatnya habis pelajaran berdiam diri di kelas langsung lari ke lapangan basket main basket, jangan ya. Kenapa? Di dalam pemanasan tersebut kita membuat otot-otot kita, ligamen-ligamen kita makin siap untuk mendapatkan high impact sports. Kemudian yang kedua adalah melakukan muscle strengthening, ya, ligamen dan muscle strengthening. Karena beberapa ada yang menyatakan begini, kenapa kok pada pasien-pasien osteoartritis, pada pasien-pasien tua, kalau dia sudah nyeri sendi, kenapa kok malah disuruh melakukan penguatan otot? Karena dengan kestabilan otot, dengan kekuatan otot yang meningkat, ternyata di bebannya dia bisa membagi beban yang harusnya 100% ke lutut, distabilkan, dibagi terhadap kekuatan otot yang meningkat. Ya, jadi memang itu untuk mengurangi terjadinya risiko cedera. Memang pemanasan adalah hal yang wajib, stretching, ya, karena di situ kita melihat bagaimana nanti kesiapan dari ligamen-ligamen kita, otot-otot kita. Yang kedua adalah kita melakukan, jangan lupa selalu melakukan olahraga untuk muscle strengthening, penguatan otot. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Beberapa hal yang saya dapat simpulkan dari materi yang disampaikan oleh Dr. Agung dan Dr. Pradana. Untuk manajemen cedera muskuloskeletal, termasuk pada bagian bahu, tangan, dan engkel, bahwa kita harus melihat kondisi cederanya terbuka, tertutup, akut, kronis, dan sebagainya melalui pemeriksaan, tentunya melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan apabila ada indikasi perlu dirujuk untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Cedera bisa berupa sprain, strain, dislokasi, bahkan fraktur. Perlu diingat untuk penata laksanaan cedera ada golden period, yaitu sekitar 6 jam. Karena berbagai studi menyatakan lebih dari 6 jam, maka resiko untuk terjadinya infeksi itu lebih tinggi. Untuk kondisi sprain maupun strain, penata laksanaannya bisa dengan rest, ice, compression, dan elevation, atau disingkat RICE. Tetapi untuk fraktur atau dislokasi tentunya harus lebih spesifik lagi di rumah sakit, entah itu berupa tindakan non-operatif ataupun operatif. Mungkin itu beberapa yang bisa saya simpulkan. Terima kasih kepada Dr. Agung dan Dr. Ananto Pradana atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dengan kami. Semoga menjadi ilmu bermanfaat dan menjadi amal jariah. Amin. Baik, saya kembalikan kepada MC. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri Dr. Pradana dan juga Dr. Agung yang sudah menyampaikan materi, dan juga Nurse Efris yang sudah memandu jalannya diskusi yang luar biasa. Terlihat sekali antusiasme para peserta, dokter dan nurse di sini untuk menambah ilmu dan juga upgrade ilmunya ya. Baik, karena tadi diawali dengan pre-test, maka selanjutnya akan dilakukan post-test. Untuk linknya saya kirim ulang di kolom chat ya. Untuk waktu pengerjaannya sama 10 menit, bisa dimulai dari sekarang.
Terima kasih. Baik, sementara post-test dipersilakan apabila Dr. Agung dan Dr. Ananto ada keperluan dapat meninggalkan room Zoom. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Agung dan Dr. Pradana mengisi acara ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Matur Sembah Nuwun atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Izin meninggalkan Zoom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Mungkin diterima, selama itu muslim.